Halo Sobat WK. Saksikan film Kadet 1947 di bioskop kesayangan Anda semua. Siap, Kadet! Tarjo, segera persiapkan. Siap. Semua bergegas. Apa tidak menangis orang tua kita? Mereka pasti mengira kita sedang menerbangkan pesawat. Ya sudah, kita berangkat saja ke sana. Sekaligus kita mencari pesawat jatuh itu. Cari mati. Tidak dengar tadi Pak Cik ngomong apa. Jangan pernah mimpi bisa terbang bersama kami. Paham? Laksanakan. Siap, laksanakan. Bagaimana dengan Pangeran Diponegoro? Apakah sudah siap berangkat perang? Belum, Pak. Pompa bahan bakar masih belum ditemukan penggantinya. Izin Pak, kita bisa mengambil pompa bahan bakar di situ. Ini sudah melewati garis demarkasi, tidak bisa gegabah. Kita berangkat Prabu kecil. Bekas masuk, bekas keluar. Kok sudah gila rupanya? Kau bantu kami, ya? Gitu dong. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama kami di dalam podcast Kinari bersama Saya Kin. dan saya Ari. Halo. Oh, kita buka dulu maskernya. Masker yang dibuka ya. Iya, maskernya dibuka. Ya, betul. Masker ini khusus dari TNI Angkatan Darat. Wih, Pas kebetulan hari ini yap. kita kedatangan tamu Mas Ari. Tamu Para istimewa. pemain film dan produser Kadet 1947. Mereka! Merdeka! Takbir! Yo, bukan. Tapi ada nggak itu? Merdeka! Gitu ya? Ah, nggak ada lah. Ada. Dulu Ada. film perjuangan tuh ada janur kuning Mas Ari. Oh, Takbir gitu. Oh, iya. Tapi karena sekarang udah filmnya eranya beda ya. Iya. Yo, Siapa Mas Ari bintang tamunya? siapa bintang tamunya? Coba Mas Kin. Nah, yang pertama Ya. Mas Ramadan Al Rashid atau Mas Midun panggilannya. Ya, betul. Midun. Perannya apa Mas? Saya berperan sebagai Pak Abdul Rahman Saleh atau Pak Karbol. Oke, satu lagi ada Mas Pacik. Ya, panggilannya Mas Pacik. Iya, Ya. betul. Siapa? Perannya sebagai Jenderal Sudirman. Ya. Perannya sebagai Ini buka ya? Buka, nggak apa-apa. Ini kayak di slow mo. Aduh, kibas dulu dong rambutnya. Kartu bisa aja. Satu lagi ada Mas Riza panggilannya. Nama panjang Mas Desrada Riza. Ya, Mas Riza produser dari film Kadet 1947. Bukan ya? Buka, silakan. Waduh, hidungnya mancung. Ada hidungnya nggak bisa nyangkut ini. Iya, aduh. Ini temennya Mas Edo Ambon loh. Mas Edo. Saya Mas Edo, Mas Ari. Saya Mas Edo. Oh iya, siap. Oke, mungkin Mas Midun, awalnya Mas Midun aja ya. Mas Iya, Riza gitu. dulu kali dari Oh, iya, Mas iya, Riza. boleh, Mas Riza. boleh. Mas Riza, awal mulanya maksudnya berani gitu membuat menggagaskan atau membuat film Kadet 1947 itu apa sih? Asalnya tuh seperti apa prosesnya gitu? Oke, proses awalnya sebenarnya mulai dari akhir tahun 2019. Oke. Jadi memang Temata Studio lebih tepatnya ditunjuk sih, dipercaya untuk mengerjakan film ini karena ketika itu partner saya Mbak Ai atau Selena Judisari dapat arahan ini mau bikin film untuk ulang tahun Indonesia ke 75 tahun. Oh. Ketika itu berarti itu adalah tahun lalu kan, gitu. Singkat cerita rekan saya namanya Rabi Mandra yang adalah penulis skenario dan sutradara di film ini bersama dengan Aldo Swastia punya bank story tentang cerita ini, tentang serangan Kadet 1947 yang sebenarnya ketika itu kita diskusikan, wah saya pun juga nggak pernah tahu ada kisah ini. Kemudian menjadi menarik ketika itu ditawarkan ke kita, ketika kita obrolin itu sama Mas Abi, sama Mbak Ai, sama Aldo juga. Ini menarik karena film yang terinspirasi dari kisah sejarah, tapi anak-anak muda, gitu loh. Sehingga ini menjadi tantangan buat kita, wah ini menarik kalau misalnya kita diangkat menjadi film dan ditayangkan di tahun 2020 ketika itu. Karena kan kita bicara tentang generasi muda tahun 47 yang kita bawa ke tahun sekarang gitu loh. Bisa punya value yang kita bisa bagikan ke generasi muda yang sekarang gitu. Sehingga
terpilihlah cerita Kades 947. Kemudian melalui riset dan segala macam, singkat cerita baru ketika kami siap riset baru kita datang ke TNI AU. Oke. Gitu. Kerja sama Karena ini sama kan- TNI AU berarti ya. Nah, karena kan ini sejarahnya mereka, kan kita juga perlu banyak tahu informasi yang benarnya bagaimana gitu kan, karena kami kan hanya berdasarkan dari literasi, referensi dari media-media juga, kemudian ya kita coba konfirmasi, kita datang ke TNI AU, diterima oleh Kadispen, kemudian kita ngobrol diskusi sama mereka, kemudian mereka setuju untuk mensupport ketika film ini mau diproduksi, ayo kita support. Ya sudah, karena serangan Kades 947 ini selalu diperingati sama TNI AU sebagai Hari Bakti TNI AU. Gitu setiap tahun gitu, sepenting itu kisah serangan ini karena ini merupakan operasi pertama udara yang dilakukan oleh Indonesia. Gitu tahun 47 itu TNI AU gitu. Sehingga sejarah ini sangat penting buat mereka, sehingga kita juga karena sakral jadi kita juga pengen tahu jangan sampai kita salah. Cuman menariknya ketika kita berkolaborasi dengan TNI AU adalah mereka sangat fleksibel ternyata Mas. Tadinya kita udah Serem ya? sangat serem. sama angkatan udara nih bos, Iya. gitu kan. Iya. Ntar kita jadi film dokumenter. Nah, iya, Itu iya. kan tantangan lainnya kan. Nanti kalau gue ceritain sekarang terhabis 3 kurang lebih gitulah. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu butuh riset berapa lama Mas Rizal untuk, karena namanya film berlatar belakang sejarah itu kan juga setidaknya harus sesuai dengan fakta dulu, cerita sejarahnya dulu, dan risetnya juga tidak mudah gitu. Butuh berapa lama, kemudian kesulitannya di mana? Oke. Agak mundur sedikit sebenarnya, visi dari PH-nya sendiri kan namanya Temata. Temata kan telinga mata Nusantara. Oh. Jadi emang kita punya visi untuk selalu ingin menyuarakan tentang Indonesia lewat audiovisual gitu loh. Kemudian berangkat dari situ ya kita selalu tertantang untuk kita bikin konten-konten apa ya, sampai akhirnya kita dapat kesempatan, anugerah Tuhan kita dikasih kesempatan untuk ini, sehingga ketika kesempatan ini hadir ya sudah all out kan, artinya riset apa segala macam, development dari mulai kostum ya pasti cerita dulu ya, jadi cerita, bahasa, kostum, tutur kata, kemudian properti dan segala macam itu ya cukup banyak yang dikejar gitu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Karena waktu itu range waktunya kita dari akhir tahun 2019 sampai di awal tahun 2020 bulan Maret kita syuting. Nah, Maret syuting itu pas Korban 12 diumumkan ada COVID di Indonesia gitu loh. Wah, jadi itu ya pas range-nya di situ tuh. Kita riset, kemudian kita konsultasi juga, ada konsultan penerbangan, konsultan sejarah, konsultan bahasa dan lain sebagainya. Itu untuk memperkuat teman-teman cast, untuk memperkuat teman-teman kru dari production designer, DOP, wardrobe, makeup, itu semua terkait sama riset itu kan. Gitu kurang lebih. Tantangan terbesarnya ya semuanya menantang sih, Mas Kim, karena film periodik kan. Jadi jangan sampai kita ada, ya kalau misalnya ada miss ya itu ada aja gitu ya. Cuman paling tidak kita udah melakukan yang terbaik untuk bisa mendekatkan dengan yang tahun 47 itu ada gitu, seperti apa. Nah, proses syuting itu kapan sih Mas? Proses syutingnya kapan? Nah, dan berapa lama tuh? Proses syuting sebenarnya awalnya yang kita mulai dari bulan Maret 2020 itu Pas pandemi itu ya? Pas pandemi. Mas Rizal ya? tanggal 15 tuh saya ingat banget. 15 tuh hari pertama kita syuting. Harusnya. Sudah udah jadi 15. 15 kita syuting pertama berbarengan dengan presiden ngumumin ada Pas banget itu. Nah, pas banget kan. Nyesek itu kan? Bukan main. Itu ngomong gitu langsung flashback gue. 15 itu udah mulai gerasa gerusuk Mas. Jadi kita udah syuting di Jakarta. Artinya ketika kita udah syuting itu berarti kan sudah siap semuanya di Jogja dan sekitarnya udah prepare, namanya Maguwo udah jadi Mas. Pesawat udah ada. Tapi pandemi gas. Hari ketiga syuting kita harus stop. Kita stop, akhirnya dengan segala ketidakjelasan peraturan yang ada, karena kita juga pasti tiarap semua untuk kesehatan dan keselamatan semua. Ya udah itu nggak jelas tuh dari bulan Maret sampai akhirnya kita memberanikan diri dan ada arahan boleh syuting asal dengan keterbatasan ada peraturan Prokes yang ketat ya. ada PSBB dengan level 1, 2, 3 yang dilakukan itu. Akhirnya kita melanjutkan syuting di bulan September 2020. Ketunda 6 bulan berarti ya? Ketunda 6 bulan berarti. 6 bulan. Dan itu hari-hari selama 6 bulan
hari-hari kami menantikan maklumat TNI Polri. Oh, iya. Iya kan, zaman dulu kan maklumat TNI Polri keluarnya apa gitu. Belum Nunggu boleh. komando Iya. ya. Nunggu komando Iya, ya. ini teman-teman kes ini Iya. udah gimana Mas, kapan syuting? Ini maklumat TNI Polri. Aneh Mas. Itu sekalipun gini Mas, sekalipun ini filmnya kata case-nya, kapan nih syuting udah nerima DP ntar balik. Kan beban juga ya, udah nerima DP, wah film nggak jadi masa mesti gue balikin. tahu kan misalnya itu sekalipun melibatkan TNI AU nggak ngaruh itu Mas. Nggak ngaruh Mas, masalahnya keselamatan banyak orang Oke, kan. Jadi istilahnya ketika misalnya kita ini tahu project melibatkan TNI AU, Polri juga udah pasti tahu, TNI kapus pen TNI juga udah tahu. Tapi ya namanya Nggak bisa apa-apa peraturan ya. dan kemudian kita juga harus mengutamakan keselamatan semua orang Mas, karena yang menjadi kekhawatiran ketika itu kan kalau satu kena mundur lagi semuanya kan? Iya, betul. Sekali kita berangkatin semua tim, begitu ada yang kena mundur balik semua. Itu kan resiko terhadap production cost kan tinggi, kemudian resiko terhadap keselamatan orang juga tinggi ya. Jadi ketika September kita berangkat syuting sama kayak kita berangkat perang sebenarnya. Ninggalin keluarga yang di rumah itu udah kayak hati-hati ya, gitu udah semua. Tapi ketika September ya peraturan, kemudian bubbling di lokasi udah kita lakukan sih semua protokolnya. Ya itu untuk Itu dengan propertinya terus apa kabarnya Mas? properti. Iya, artinya misalnya udah bikin pesawat atau properti yang lain untuk keperluan syuting tiba-tiba harus berhenti selama 6 bulan. Yang pasti nggak selamat, Mas. Hancur semua. Waduh. Karena itu kayak abandon kan, begitu selesai, begitu dinyatakan kita break, kita nggak bisa kesana, tapi kita nggak bisa lepas. Lokasi semua terus bergulir itu, hanggar semua terus bergulir, tapi nggak diapa-apain. Akhirnya angin, roboh, pesawatnya juga rusak, hujan dan segala macam. Ya 2 bulan sebelum September itu baru kita mulai kesana pelan-pelan. Itu juga gerilya tuh, kita kayak dikit-dikit kirim, cek semuanya dan rusak semua. Akhirnya harus kita bangun ulang gitu. Jadi ya, perjuangannya emang bener-bener luar biasa sih. Kayak kita bisa sampai di titik sekarang aja udah bener-bener anugerah Tuhan sih. Kita bisa menyelesaikan film dan bisa ketemu podcast Kinari. WK. Mas Riza, dari awal apakah memang sudah judulnya sudah Kadet 1947? Ya. Tentu tidak. Oke. Tapi kami itu udah melalui berbagai macam inilah FGD, riset dan lain-lain, dan kira-kira judul apa yang tepat ya untuk film ini. Akhirnya kenapa Kadet 1947? Ya ini emang tentang kadet, tentang anak-anak muda, tentang taruna. Kalau sekarang kadet Ya, taruna kan, Taruna yang masih AU. sekolah, Ya. terbang, Mas, tapi mereka ngebom Belanda, Iya. gitu. Jadi istilahnya anak-anak muda yang punya keberanian itu untuk Indonesia, gitu. Kenapa 1947? Ya ini tahunnya 1947. Karena setahunnya. Dari awal juga dipikirkan Mas sama produser, sama rumah produksi Temata bahwa kita nungguin aja deh, nunggu bioskop buka. Atau selama ini ada tawaran dari OTT yang sekarang udah Gencar gitu kan. seperti jamur di musim hujan, banyak tumbuh Tahan itu Mas Ari. bahasanya. Apakah sengaja ditahan sampai bioskop buka atau ada pertimbangan lain Mas Riza? Karena konsep awalnya memang bikin film untuk cinema experience, jadi pasti kita awal pasti bioskop dulu yang kita tunggu. Ya, karena dari mulai skrip ini dibuat, ini emang ditujukannya untuk bisa dapetin experience di cinema yang berbeda gitu. Lewat film Kadet memang berbeda treatmentnya, Mas Kin dan Mas Ari. Kalau film ini dijamin begitu masuk, kita pasti akan terhipnotis tuh. Masuk ke dalam visual tahun 47. Audionya juga kita detail banget, sehingga kita yang masuk di bioskopnya itu kita merasa ada di tahun 47, dan kita bisa merasakan semua yang ada di situ gitu loh. Perjuangannya bagaimana, kemudian sepinya bagaimana, nuansa pengungsian seperti apa, dan itu semua ada di treatment kita sejak skenario gitu. Jadi sama Abi dan Aldo udah di set ke arah sana, sehingga sangat disayangkan kalau misalnya itu berakhir di OTT platform untuk yang pertama kali gitu loh. Jadi untuk pertama kali emang kita targetnya di bioskop. Sempat ngantri lama nggak itu Mas buat masuk bioskop lagi? Iya, buat masuk bioskop.
senggol-senggolan enggak gitu kan kalau film kan begitu tuh. Kayak nonton dangdut senggol-senggolan. Bahasanya senggol-senggolan kayak Loh, nonton kalau di dangdut. film itu kalau PH-nya nggak terkenal bakal di ini loh. Iya, betul. Tendang itu Mas Ari. Itu mungkin Mas Riza udah ngerasain kali ya dasarnya industri film Indonesia ya. Kan bukan sekali ini aja nih Mas Ari. Betul. Iya. Ya dari awal karena memang film kita menarasikan nasionalisme Mas, dan pengen membangkitkan patriotisme masyarakat kita terhadap Indonesia, yaitu menjadi narasi kita ke ya 21 juga, sehingga proses itu ya menjadi berbeda lah dengan film-film lainnya gitu. Kan ini menjadi diversifikasi yang ada di film industri kita kan, ada drama, ada komedi, ada cintaan, romance, action, dan kemudian kami datang dengan drama yang terinspirasi dari sejarah gitu. Artinya ya ini yang berbeda dengan film-film yang lain, sehingga ini menjadi sebuah ya USP-nya ada 1147 lah, sehingga kalau misalnya tayang di bioskop ya ada punya banyak ragam kan, dan kita ngejarnya ya untuk momentum Hari Pahlawan pasti. Oke. Gitu. Dan dapat Pas kita ya? di bulan November, walaupun nggak pas tanggal 10 iya, gitu. masih bulan pahlawan. Dan tidak narasinya masih bisa masuk. Bukan gitu? Betul. Mas Hari dan Mas Kira. Mas Riza, Mas Midun ini perannya sebagai Abdurrahman Saleh. Kalau Mas Indra Pacik perannya sebagai Pak Jenderal Sudirman yang patungnya ada di Sudirman. Keren ini perannya keren. Mas Pacik sama Mas Midun barangkali bisa cerita. Saya waktu kecil itu kalau nongkrong di ada namanya di Jogja itu di Sleman itu di Ring Road Utara. Itu setiap Sabtu malam itu pasti ngelihat karbol-karbol itu. Kaget siswa taruna AAU di Jogja. Itu kalau keluar dari bis abu-abu tulisannya TNI Angkatan Udara, wah keker-keker itu. Badannya keker-keker asli, begitu keluar gap pakai seragam mewah gitu. Nah, Mas Pacik sama Mas Midun apakah saat casting juga begitu harus tegap keker gitu? Enggak. Saat di tes kamera barangkali Justru Ya, Mas waktu Midun, pertama kali casting itu badan saya tuh lebar, Oh. kebanyakan makan. Oke. Beneran nih? Iya itu beneran. Itu terus kan ini kan perwira tahun 1947 itu kan rata-rata ya orang-orang dulu kan nggak kayak orang-orang sekarang Iya. gitu Oke. ya kan, makan nasi aja itu belum tentu gitu. Jadi PR-nya adalah menguruskan badan, tapi setelah pandemi jadi gendut lagi. Iya benar. Itu dia tantangannya, jadi aduh. Ini waktu syuting itu sebenarnya, aduh. Itu langsung dapat Mas Midun langsung dapat peran Abdurrahman Saleh. Seminggu setelah casting baru dikabarin. Jadi ya memang awal-awal di casting jadi Pak Abdurrahman Saleh. Oke. Ngomongnya bukan Pak Abdurrahman Saleh, Pak Karbol. Siapa Karbol? Oke. Dikirain Karbol kan ya itulah ya, kayak pembersih ya. Iya. Kirain apa gitu, ternyata Abdurrahman Saleh, Bandara Malang. Oh ini tokoh ini. Ada ketakutan juga sih Mas, karena belum ada yang pernah memerankan tokoh itu gitu, jadi takut diprotes aja sama keluarganya gitu. Karena belum banyak referensinya tuh. Iya, itu dia. Cuman cerita tentang Pak Abdurrahman Saleh kan banyak tuh Mas Midun. Dari situ kah referensi Anda Iya, dalam peran baca. Pak Karbol? Ya baca ya sesuai dengan imajinasi aja sih gitu. Berbeda sama Soekarno, pada umumnya kan udah banyak orang memerankan Soekarno, jadi orang udah tahu gitu tegasnya ininya Soekarno. Nah Pak Karbol ya kita hanya baca ya pakai imajinasi saya gitu, dan ketika orang lain memerankannya belum tentu sama saya gitu. Pasti. Aja sih. Nah, Pak Karbol tuh sosok yang seperti apa sih? Waduh. Berdasarkan cerita-cerita dan skenario yang ada itu. Beliau salah satu pendiri RRI dan Bapak Faal Indonesia ya kalau nggak salah gitu. Dan ya memang nggak salah lagi, memang benar. Dan jauh banget sama latar belakang saya cuman S3 ya, SMA. Oh, SD, SMP, SMA maksudnya gitu. SMP, SMA gitu. Ayo coba lagi yuk. Bisa yuk, dikit lagi. Ya. Lagi ya. Lanjut. Aman. lalu gimana Mas? Sempat nemu videonya nggak misalnya barangkali? Ya, video referensi gitu. Ada. Bahkan di Google kita cari
fotonya Pak Abdurrahman Saleh, ternyata itu bukan Pak Abdurrahman Saleh. Siapa tuh? Itu Sutarjo Sigit kalau nggak salah. Itu sampai cucunya baru kemarin tuh pada saat hari pertama tayang perdana film ini, itu cicitnya kalau nggak salah yang cucu atau cicit sih. Ada namanya Auri ya itu. Nah ini bukan foto kakek saya katanya loh. Jadi ini Sutarjo Sigit atau siapa gitu. Jadi itu bukan Pak Abdurrahman Saleh. Jadi Pak Abdurrahman Saleh ada foto aslinya ditunjuk. Ini kakek saya katanya. Oh alah. Ya salah. Jadi susah ketika harus memerankan tokoh besar seperti beliau. Gampang-gampang susah sih. Tapi ada takut salah itu aja. Saya takut salah aja. Takut diprotes. Di film sebelumnya saya pernah diprotes sama anak tokoh itu soalnya. Bapak saya nggak gini katanya. Waduh, itu down. Saya takut itu terjadi di film ini. Ini kan udah tayang nih di bioskop nih. Yeah. Udah ada nggak nih cuitan atau kicauan warganet gitu yang protes? Belum sih. Belum ada ya, aman berarti. Aman ya. Insya Allah aman ya. Mudah-mudahan jangan ada lah. Mas Indra Pacik begitu juga kah ceritanya? Langsung dapat jenderal besar Sudirman saat casting? Iya, jadi di awal dikasih itu skripnya itu kan di WhatsAppin dulu ya, terus dapatnya Pak Dirman gitu kan, dan langsung itu berarti ya Pak Dirman, dapat skripnya Pak Dirman, terus waktu itu setelah dapat skripnya suruh langsung untuk di casting kan. Nah pada saat di casting itu dia bilang gitu, pada saat itu casting directornya bilang bahwa kita perlu sosok yang suaranya yang besar gitu kan, karena Pak Dirman tuh suaranya besar gitu kan. Terus setelah itu dicoba casting, mulai dari yang medok Jawa banget, mulai dari yang Jawanya nggak terlalu medok gitu kan, dicoba berbagai versi gitu. Akhirnya itu tanggal 9, saya ingat banget tanggal 9 Februari pada saat castingnya. Kemudian tanggal 12 Februari, pasti saya ulang tahun itu, dikabarin kamu dapat casting. Tapi dengan syarat harus bisa turunin 10 kilo nggak? Gitu, 10 kilo bisa turunin nggak? Ya udah, akhirnya saya bilang bisa. Ya dikasih waktu sebulan, 2 minggu saya turun 10 kilo. Waktu itu gitu. Nah, tapi setelah stres, kena masalah, kena beban, kena masalah pribadi Mas itu sebenarnya, nggak ada hubungannya sama kadet, nggak ada, itu masalah pribadi saya buat saya stres Mas, gitu. Kan pandemi soalnya kan ya. Iya. Tapi kalau biasa 2 minggu 10 kilo itu cepet tau. Iya cepet Mas, makanya kan gua tanya kena masalah banyak banget itu masalahnya Mas, kena mental itu semuanya. Tapi dapat kado ulang tahun ya Mas? Itu terindah sih, kado ulang tahun pada saat itu terindah gitu. Nah, turun 10 kilo dalam waktu 2 minggu. Pada saat itu kita break cuma, jadi sempat naik juga 3 kilo waktu itu. Jadi ya udahlah gitu, karena nggak bisa apa-apa lagi. Kita juga nggak tahu waktu itu dibilang kapan lagi syutingnya, kita nggak ngerti kan. Ya udah makan biasa normal lagi gitu. Nah pada saat dibilang syuting, kayaknya seminggu sebelum itu lah dibilang syutingnya. Kita syuting minggu depan gitu. Waduh gitu, gimana mau turunin lagi nih, udahlah gitu. Coba aja gitu. Akhirnya itu seperti yang terlihat. Belum lihat kan? Ya, belum. Nah, Habis ini kita nonton ke bioskop. Nonton Kadet 1947. Iya benar. Harus. Ada susahnya nggak Mas Pacik dalamin karakter Sudirman ini? Ya kan. Tapi kalau referensinya lebih banyak daripada. Iya, kalau lebih banyak kan lebih banyak iya, cuma memang apalagi memang Sudirman itu udah pernah dibuat filmnya ya gitu. Cuma memang saya nggak mau ada bayang-bayangan Sudirman itu karena Sudirman di Kadet adalah versinya Indra Pacik gitu. Nah, pada saat itu mencari referensinya sama kayak googling juga, terus cari di beberapa ya kayak YouTube gitu kan, terus baca bukunya, sejarahnya, terus sama dibantu sama saudara-saudaranya gitu, ngasih tahu gini-gini. Dan ada waktu itu juga Ibnu Jamil kan sempat bertemu sama sama keluarganya Pak Sudirman waktu itu. Mereka sempat di-brief juga waktu itu. Jadi Ibnu Jamil berbagi informasi itu ke saya gitu, bahwa oh ini gini. Selebihnya ya memang cari sendiri. Kalau dibilang bebannya sih memang sangat terbebani lah ya gitu. Yang pertama memang jenderal besar gitu kan, TNI Panglima besar gitu. Nah terus bisa nggak memeranin karakter itu? Pertanyaannya pasti itu kan, mampu nggak, dilihatnya pantas nggak gitu kan? Nanti takutnya ada komparasi lagi sama yang terdahulu dan lain-lain gitu. Ya udah, tapi ya Bismillah aja, coba aja sedapat mungkin gimana caranya, go ahead gitu, jalan gitu. Udah gitu sih.
Untuk looknya gitu ada yang dirubah nggak sih Mas? Kebetulan Sudirman tuh bibirnya sama-sama kayak saya, tebal gitu ya. Jadi ya instead of bibir ya udah aman gitu kan. Terus yang lainnya itu enggak. Enggak. Mau tebalin juga. Saya mau masuk juga nggak enak juga nih. Mau tebalin. Saya mau timpalin nggak enak. Langsung. Selebihnya memang nggak ada yang mungkin bisa dirubah lagi kan, maksudnya gitu ya. Udahlah gitu, kita lihat aja. Cuma ada satu hal yang dia tenang orangnya, saya ambilkan, dia tenang orangnya. Satu lagi yang paling penting adalah waktu saya diberikan baju sama wardrobe gitu, wardrobe kadet gitu, saya lihat bajunya itu agak sedikit kurang rapi gitu kan. Tapi sebenarnya itu udah rapi, tapi menurut saya kurang rapi. Kenapa? Karena satu hal yang paling penting dari Jenderal Sudirman itu yang saya tahu adalah dia orangnya sangat rapi dan bajunya harus licin. Jadi pingin sedetil itu menyamain dengan Sudirman gitu. Dan memang Jenderal Sudirman kan merokok orangnya ya, dan dia juga kan kena paru-paru itu meninggalnya karena rokok gitu. Saya orangnya nggak rokok saya mau tahu apa rasanya ngerokok ya. Memang saya bukan perokok dari kecil kan. Apa rasanya ngerokok ya? Gimana dia ngerasain rokok itu ditiup, ditarik, ditiup kemudian gitu. Jadi sebelum saya take itu saya merokok dulu, mau ngerasain ketika dia bicara gitu masih ada hawa rokoknya gitu. Saya ngerokok dulu, banyakin rokok. Belajar ngerokok ya? Iya, tapi saya nggak nemu referensi rokok dia dulu apa ya gitu. Jadi yang ada sekarang aja di 2020 itu rokoknya apa ya udah saya ambil itu aja gitu. Itu ada adegan rokok memang nggak ada, adegan rokok nggak ada. Nggak ada, rokoknya nggak ada. Tapi kemudian yang paling susah itu ketika adegan apa gitu Mas, ketika memainkan Sudirman itu? Oh iya, gesturnya, iya. dialognya. Jadi ada saat dialog ya, dialog di mana ini dibebasin sama saudara, kebetulan bebasin, cari dulu segimana kalian, nanti baru ketika kita bilang kalau itu bukan yang itu ya kita rubah nanti seperti apa gitu. Nah, jadi ada satu dialog, cuma satu kata sebenarnya, kata merdeka, yang itu sempat dicari beberapa kali gitu, karena intonasi merdekanya saya itu terlalu tinggi gitu, kayak merdeka, saya tinggi banget gitu. Nah, menurut saudara dan kebetulan ada tim dari Auri juga di situ, ya kan, terus bilangnya nggak gitu, Sudirman itu tenang banget, intonasinya segini, jadi itu sampai bilang merdekanya itu harus kayak, oh itu Sudirman, dapatnya di situ gitu. Nah itu, jadi nanti pas lihat lah, kalau nonton pasti lihat merdekanya itu yang Sudirmannya. Itu beberapa kali tag tuh Mas ngomong merdeka dong? Nggak banyak sih sebenarnya, banyak. Sebenarnya cuma kayak 2 kali salah ngomong merdekanya aja sehingga dapat intonasi yang pas gitu. Gitu. Jadi menurut Mas Indra sama Mas Midun, kenapa orang pecinta film Indonesia harus nonton film Kadet 1947? Berapa orang? Kenapa orang harus nonton film ini? Iya, kenapa enggak sih sebenarnya ya gitu. Maksudnya udah banyak sekali review orang-orang, dan mostly orang-orang bilang bahwa ini adalah belum pernah lihat film sejarah yang seperti ini dibuatnya gitu. Jadi masuk ke semua orang, karena kalau bilang ini buat semua umur ya, filmnya buat semua umur. Jadi kalau dibilang orang ngebayangin bahwa ini akan filmnya berdarah-darah, enggak, sebenarnya enggak. Ini film yang sangat relevan untuk zaman waktu itu sama zaman sekarang, segitunya gitu. Dan ini film yang dimana nggak cuma kita mengutamakan atau mengatasnamakan kisah-kisah heroiknya aja, tapi ini juga kita bisa dapat semuanya di situ. Kekeluargaannya iya, persaudaraannya iya, pengorbanannya iya, terus rasa ayah dan bapaknya itu bagaimana hubungan keluarga itu dapat juga gitu. Dan menurut saya ini adalah satu film yang terlengkap di Indonesia saat ini. Kenapa? Karena apa aja ada di situ, komedinya ada, actionnya ada, dramanya, romansa ada gitu. Terus apalagi yang kurang gitu. Kalau kita ke bioskop kan nyari, oh saya pengen nonton komedi hari ini, saya pengen nonton horor hari ini, saya ada itunya kan. Kalau enggak, kita semuanya ada kok di situ gitu. Kecuali horor. Iya, horor ada juga gitu. Ngelihat ada lah, kita nggak mau bilang bukan horor hantu maksudnya gitu kan, bukan horor itu. Emang Mas nggak ngerasa dirinya horor? Nah itu dia, berarti ngobrol itu mah enak kan. Mas Midun setuju. Ya kenapa orang harus nonton ini? Ya ini kalau
bukan karena saya terlibat ada di film ini ya, tapi ini 11-12 lah sama Hollywood sekarang. Wih, mantap sekali. Film-film kita udah mulai ya teknologinya ya, impact menuju arah ke sana. Dan hampir kalau menurut saya sih ya beda dikit ya sama itu, udah CGI-nya udah halus yang gitu, coba harus nonton sih. Sayang sih kalau dilewatkan. Seru lah ceritanya tuh naik turun kok mau. Jadi ekspektasi orang terhadap film ini adalah film perang juga pasti tinggi gitu loh. Tapi memang kita bisa bilang memang ada gitu loh, tapi tidak sepanjang film ini perang gitu. Karena memang kita kan satu ini memang film untuk segala umur. Kemudian ini juga ada nilai edukasinya juga, bicara tentang film keluarga juga iya, persahabatan juga iya, dramanya juga ada. Tadi itu sudah dibilang komedi juga ada gitu, jadi memang ini paket komplit di film ini. Mas Riza, satu lagi, kemarin Pak Jokowi sempat pakai jaketnya Kadet 1947, kemudian Menteri BUMN Erick Thohir juga menggunakan itu ada hubungannya apa Mas Riza? Oke. Yang jelas sebenarnya itu bentuk apresiasi yang juga kami sangat bersyukur sekali ya. Kemudian dari Presiden, kemudian ada beberapa menteri juga yang pakai jaketnya. Justru malah memang sebenarnya itu bentuk penghargaan untuk nggak cuma Kadet sebenarnya, untuk film Indonesia secara keseluruhan, bahwa mereka juga turut mendukung bertumbuh dan berkembangnya film Indonesia ini gitu. Kebetulan lewat film Kadet yang memang menarasikan nasionalisme, ini yang dipakai, digunakan sama beliau gitu. Sehingga itu merupakan dukungan untuk film nasional sih sebenarnya. Kan ketika itu FFI juga diresmikan sama Presiden juga datang gitu kan. Kemudian film Indonesia yang bagus-bagus juga mulai tayang. Kemudian hari ini ada JAV. Minggu lalu ada. Jangan ini film Kadet 1947 diputar di JAV ya. Ada di Jogja, tapi film Kadet yang menjadi salah satu contoh untuk film yang ingin menarasikan tentang nasionalisme kebangsaan gitu. Itu menjadi tantangan juga buat kita kan, bahwa artinya wah kita didukung sampai segitunya ya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bahwa film ini bisa ditonton oleh banyak orang, karena yang kita sajikan memang benar-benar ini punya manfaat betul terhadap nilai-nilai kebangsaan kita, terhadap Indonesia Mas gitu. Artinya sekaligus kita juga bisa mengenal pahlawan-pahlawan kita. Mengingatkan kita lah bahwa pahlawan kita bukan Spider-Man, bukan Batman. Gitu. Kita punya pahlawan-pahlawan yang kita perkenalkan lewat film Kadet 1947. Ada Pak Halim, ada Pak Sudirman, ada Bung Karno, pasti ada Sucipto. Yang mungkin sekarang nama-nama itu menjadi nama bandara yang generasi muda mungkin kebanyakan nggak tahu. Dikiranya cuma bandara aja. Taunya cuma jalan-jalannya aja. Jalan-jalan aja. Ini kita perkenalkan lewat film ini dengan ringan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, film sejarah itu selalu stigmanya, aduh ini film berat ya, betul. Sedangkan ini sejak tanggal 25 kita tayang di seluruh bioskop, responnya luar biasa. Alhamdulillah positif, mereka tidak ngerasa film ini sangat menjenuhkan gitu. Bisa dilihat sendirilah gitu, bahwa ini film yang sangat menyenangkan. Buat anak-anak justru malah menyenangkan untuk mereka bisa belajar sejarah. Buat yang generasi muda, mereka ngerasa relate dengan mereka yang selalu disepelekan, mereka yang selalu dianggap remeh, tapi mereka punya kemampuan untuk harus bisa maju untuk Indonesia gitu. Untuk yang senior, mereka ngerasa bahwa film ini perlu diperbanyak lagi gitu loh, karena mereka ngerasa bahwa ini film kok nggak pernah ya Indonesia punya film seperti ini. Jadi kita sedang membuat benchmark yang baru untuk film Indonesia lewat film Kadet 1947. Mudah-mudahan gitu, sehingga film yang berikutnya harus bisa lebih baik lagi kan pasti. Amin. Oke Mas Ari. Oke Mas Ken. Ya. Ngobrolnya seru tapi kita harus akhiri. Yang jelas sobat WK harus nonton film Kadet 1947 di bioskop mulai sekarang. Tapi harus ingat patuhi protokol kesehatan. Dan pokoknya buat kalian semua bakal terus semangat nasionalis setelah film Kadet 1947 kalian tonton di bioskop. Pokoknya jangan pernah lupakan sejarah dimanapun kalian berada. Karena sejarah itu tidak akan pernah lepas dalam hidup kita dan menjadikan sebuah motivasi hidup untuk kita bisa sukses seperti pahlawan. Makasih lo support. Terima kasih Mas Riza. Terima kasih.
sudah main ke luar kota, kapan-kapan kita ketemu lagi di film berikutnya dan di Sukses. peran Amin. lainnya. Dan juga jangan lupa nonton podcast Kinari. Amin. Dan sampai jumpa di konten berikutnya bersama narasumber lain. Dadah. Nonton Kadet. Jangan lupa nonton Kadet. Jangan lupa subscribe ya.